Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya lah kita semua dapat bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Khususnya mendapat kesempatan dalam menyelesaikan tugas yang telah diamanahkan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Dr. Andika Wahyudi Gani, AMD SHLLM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, saya Putri Adelia Amiruddin selaku moderator pada kesempatan kali ini. Dan 8 anggota lainnya seperti Saudara Ahmad Fadil, Abdul Qadir, Muhammad Taufikul Khalik, Nadirah Torifa Rais, Ina Febrianti, Kurniawati, Irmayanti, dan Anita Ridwan yang bertugas sebagai penyaji materi. Adapun inti pembahasan kali ini yakni sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara dengan 4 pokok pembahasan seperti 1. Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia, yang kedua sistem norma hukum, yang ketiga makna konstitusi, dan yang terakhir Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sekian pengantar dari saya. Selebihnya kita serahkan kepada beberapa penyaji materi kita yang akan kita jumpai kali ini, di mana mereka akan membahas secara lebih mendalam. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung saja serahkan kepada saudara dan saudari yang bersangkutan. Dengan ini dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia. Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara dari negara. Ideologi negara atau dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain perkataan, Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa serta ideologi bangsa dan negara. Bukanlah hanya untuk sebuah rangkaian kata-kata yang indah, namun semua itu harus kita wujudkan dan diaktualisasikan di dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia yang bermula dari Pancasila dasar negara dari sisi yuridisnya. Pranarka 1985 menyatakan bahwa dengan diangkatnya Pancasila sebagai dasar negara menjadikan Pancasila sebagai sumber. Menurut Lazim Hamidi 2006, sumber hukum dibedakan menjadi 2, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah suatu keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Dengan demikian, keyakinan atau perasaan hukum individu atau selaku anggota masyarakat dan juga pendapat umum yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum. Sedangkan sumber hukum formal adalah bentuk atau kenyataan di mana kita dapat menentukan hukum yang berlaku. Jadi karena bentuknya itulah yang menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati. Adapun yang termasuk sumber hukum formal adalah 1. Undang-undang, 2. Kebiasaan atau hukum tak tertulis, 3. Jurisprudensi, 4. Traktat, 5. Doktrin. Setiap hukum di Indonesia yang lahir di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila dengan memuat konsistensi. Isi mulai dari panjang atas sampai yang paling rendah hierarkinya. Dengan mempelajari bab ini, kompetensi dasar yang diinginkan adalah peserta didik mampu 1. Mengidentifikasi kedudukan Pancasila dalam sistem hukum di Indonesia. 2.
2. Menganalisis hubungan antara Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia. Dan 3. Menerima Pancasila sebagai sumber hukum nasional. B. Sistem norma hukum. Sistem norma yang berlaku bagi atas 4 unsur norma, yakni norma moral, norma agama, norma etika atau norma sopan santun, dan terakhir norma hukum. Norma hukum adalah sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nadira Tori Parais akan memaparkan materi mengenai sistem norma hukum. Jadi, norma hukum yang berlaku bagi manusia sekurang-kurangnya terdapat 4 unsur norma. Yang pertama yaitu norma moral, yang kedua norma agama, yang ketiga norma etika atau sopan santun, dan yang keempat adalah norma hukum. Kemudian, hukum yang berisi norma-norma merupakan pedoman untuk bertingkah laku. Menurut Hans Kelsen 2008, norma hukum berjenjang dan juga bertingkat. Kemudian, Hans Kelsen juga tidak membedakan dalam kelompok sehingga jenjang itu sifatnya umum dan juga 2 tingkat saja, yaitu Grundnorm dan juga norma. Baik, sekian dari saya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Saudara Abdul Qadir. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya moderator. Baiklah, langsung saya ke materinya, yaitu kelompok tingkatan norma menurut Hans Nowinski. Ada 4 kelompok tingkatan, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi saya. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu makna konstitusi. Sebagai terjemahan dari constitution dalam bahasa Inggris yang berasal dari istilah constituer dalam bahasa Prancis yang artinya membentuk. Maksud pembentukan suatu negara. Di Indonesia, istilah konstitusi dan undang-undang dasar mempunyai pengertian yang sama. Tetapi apabila dicermati lebih dalam, istilah undang-undang dasar merujuk pada pengertian WED atau undang-undang yang bersifat mendasar. Konstitusi lebih dipahami sebagai keseluruhan peraturan yang berlaku suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara. Menurut Kurniatmanto Supawiro 1978, istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin cismi yang berarti bersama dengan, dan satu yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Sehingga konstitusi atau constitution berarti menetapkan secara bersama-sama atau semua yang telah ditetapkan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Hamid S. At-Tamimi 1991 mengatakan bahwa konstitusi atau undang-undang dasar merupakan pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus merupakan petunjuk bagaimana suatu negara harus dijalankan. Oleh karena itu, konstitusi sangat penting bagi suatu negara, sebab dengan konstitusi, menurut Djoko Sutono 1982, dapat diketahui yaitu 1. Isinya memuat dasar dari struktur dan fungsi dari negara. Dan yang kedua, bentuk dibuat oleh lembaga yang khusus yaitu mempunyai wewenang hukum. Konstitusi di Indonesia yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sejarahnya, kita pernah menggunakan 3 macam konstitusi, yaitu yang pertama 18 Agustus 1945 sampai 27 September 1949 menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950 menggunakan Konstitusi RIS atau
KRIS 1949. Yang ketiga yaitu 16 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu 5 Juli 1959 sampai sekarang menggunakan kembali Undang-Undang Dasar Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terdiri dari 4 alinea yang berisi nilai-nilai luhur bangsa yang di dalamnya terdapat Pancasila dasar negara. Rangkaian alinea tersebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 menggambarkan bahwa proses berbangsa dan proses bernegara. Adapun prosesnya yaitu terjadinya negara tidak sekedar dimulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Nah, yang kedua adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Yang ketiga, terjadinya negara Indonesia adalah kehendak seluruh bangsa, kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia sebagai suatu keinginan luhur bersama. Nah, adapun hubungan antara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah secara formal bahwa Pancasila dasar negara terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tepatnya pada alinea keempat. Namun secara material bahwa Pancasila merupakan norma dasar bernegara yang nantinya menentukan pembentukan tertib hukum di Indonesia. Pancasila ini menjadi inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, pada awalnya ini sidang BPU PKI ke-1 berkehendak untuk merumuskan dasar negara. Namun rumus dasar negara selanjutnya banyak dikemukakan oleh para pendiri negara, termasuk presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dengan nama Pancasila. Itulah tadi pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Irmayanti. 2. Pancasila dan Batang Tubuh. Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara norma fundamental negara dengan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 dapat kita lihat dengan seksama, yakni Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan. Di dalam pasal-pasalnya, pokok-pokok pikiran tersebut meliputi kebatinan negara Republik Indonesia, pokok-pokok pikiran tersebut dapat dilihat secara tertulis ataupun tidak tertulis. Pancasila sebagai landasan filosofis untuk membuat pedoman dalam menentukan muatan-muatan hukum. Peranan Pancasila dalam membimbing pemikiran para pembentuk sekaligus menjadi landasan yang sangat penting dan kuat terhadap produk hukum saat ini. Dalam ketetapan MPR RI nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum
Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, adapun isi dari ketetapan MPR itu ada 7. Bisa kita lihat seksama. Yang pertama, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang ketiga, undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang biasa orang sebut dengan Perpu. Yang kelima, peraturan pemerintah. Yang keenam, peraturan presiden atau keputusan presiden. Yang ketujuh, peraturan daerah. Inilah peraturan daerah menjadi hal yang paling rendah karena dia di bawah dari semua hal yang di atasnya seperti presiden, pemerintah yang meliputi menteri, dan peraturan pengganti. Dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa dasar negara merupakan sumber hukum dalam penyusunan perundang-undangan negara kita sendiri ini. Undang-Undang 1945 adalah peraturan perundangan yang tertinggi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersumberkan pada Pancasila. Nah, itulah tadi pembahasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Demikianlah pemaparan materi dari beberapa presentator kita pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih banyak atas pemaparannya. Adapun simpulan yang bisa kita ambil, yakni sumber hukum yang paling mendasar dari negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, termasuk hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan dasar hukum Pancasila akan tercipta jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat di dalam hubungannya antar anggota masyarakat yang lain, sehingga diharapkan mampu menjamin sebuah kepastian hukum. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.